السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua, hadirin hadirat yang hadir di masjid ini, insyaallah semua kelak nanti di yaumil qiyamah diaku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau diaku oleh Nabi? Selama ini kita hanya mengaku umatnya saja, ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi belum tentu nanti kita diaku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini di tengah-tengah kita hadir generasi-generasi penerus kita. Biarin kalau anak-anak kecil mau jungkir balik, mau ngoceh ke sana kemari juga biarin aja, namanya juga anak kecil. Yang penting bapak-bapaknya, emak-emaknya anteng. Yang aneh kalau ada emak-emaknya yang jikrak-jikrakan, hadir di majelis maulid main tiktok-tiktokan. Nah, ini bahaya. Bapak Ketua DKM Masjid Jami' Al-Ikhlas, insyaallah ini akan menjadi masjid yang representatif, bukan hanya di lingkungan perumahan ini saja, bahkan sampai keluar nanti. Anak ini perumahan punya banyak stok kader-kader, generasi-generasi yang akan memakmurkan masjid insya. Jadi kalau setiap ada kegiatan keagamaan, sholat 5 waktu berjamaah, pengajian, maulid, Isra Mi'raj, anak-anak kita bawa hadir di sini, maka ini pertanda insyaallah masjid ini kelak akan menjadi masjid yang makmur insya. Tapi kalau belum apa-apa, anak-anaknya udah pada diumpetin di rumah, maknya ke pengajian, bapaknya ke pengajian, orang tuanya sholat 5 waktu, tetapi anak-anaknya dikurung di rumah, nggak boleh datang ke masjid. Ini alamat sebesar apapun masjid, semegah apapun masjid yang kita bangun, nggak bakal lama. Kenapa? Karena tidak ada regenerasi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, para tokoh, baik tokoh majelis taklim bapak-bapak, tokoh majelis taklim, ibu-ibu. Sini ibu-ibunya banyak caranya. Bu, ini ibu-ibu majelis taklimnya segini banyaknya. Apa? Oh, ada yang di luar juga? Masya Allah, alhamdulillah. Ini demen
Bapak-bapaknya rajin ke pengajian, ibu-ibunya rajin ke pengajian, anak-anaknya rajin ke pengajian. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, atas ridha dan izinnya pada malam hari ini kita berkenan hadir di tempat yang mulia ini, tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka memperingati, dalam rangka merayakan hari lahirnya manusia agung, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sesempurna Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam hari ini kita hadir di sini insyaallah dalam rangka memperingati sekaligus merayakan. Dua istilah ini yang kita pakai setiap maulid, yang merayakan, yang memperingati. Merayakan bahwa kita bangga, bahwa kita senang dengan datangnya maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Bahwa bulan ini menjadi bulan yang istimewa bagi kita umat manusia. Tidak hanya bagi umat Islam saja, tetapi bagi umat manusia dan bahkan bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi alam semesta. Rahmatan lil alamin. Tidak hanya bagi umat Islam saja, tidak hanya bagi pengikut-pengikutnya saja, tidak hanya bagi hamba-hamba yang beriman saja, tetapi bagi seluruh sekalian alam. Hadirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini menjadi pertanda terang benderangnya alam dunia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan Bu, pernah dengar ceritanya perempuan-perempuan yang hidup di zaman jahiliyah? Seperti apa dulu nasibnya perempuan-perempuan yang hidup di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perempuan kalau keluar dari rumah, ya, satu langkah saja dari rumahnya dia keluar, nggak lama langsung disergap oleh orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu. Perempuan nasibnya luar biasa di zaman jahiliyah, karena perempuan nggak boleh hidup dulu. Ada yang dibunuh, bahkan ada yang diperkosa. Tak jarang nasib perempuan itu nggak karu-karuan. Tetapi begitu diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Wahai Nabi, katakan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa? Li azwajika, kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak gadismu, wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan istri-istri orang-orang yang beriman. Apa perintah Allah? Yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hendaknya mereka menutupi tubuhnya dengan jilbab. Bu, tahu jilbab? Tahu jilbab, Bu? Apa jilbab? Hah? Jilbab bukan kerudung. Kerudung yang ibu pakai di atas kepala dalam bahasa Arab bukan jilbab, tetapi ada lagi bahasanya, yaitu khimar. Sementara jilbab
ini baju yang saya pakai ini. Baju yang Pak Haji pakai yang panjang ini dalam bahasa Arab disebut jilbab. Yang ibu-ibu pakai itu namanya jilbab. Dari pundak sampai dengan kaki itu pakaian disebut jilbab. Berarti kalau yang pakai celana itu belum jilbab. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi apa? Hendaknya perempuan-perempuan yang beriman, istri-istri Nabi, putri-putri Nabi menutupi tubuhnya dengan menggunakan baju yang besar. Yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Bahkan dalam ayat lain, wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihin. Sudah badannya ditutup dengan pakaian yang besar, lalu kemudian kepalanya juga ditutup lagi dengan kerudung yang besar. Lalu kemudian wajahnya juga ditutup. Alhamdulillah, ini ada hikmahnya ini. Ada hikmahnya pandemi COVID-19 ini. Sejak 7 bulan yang lalu, istri-istri bapak-bapak, bahkan anak-anaknya juga yang gadis-gadis, setiap keluar rumah pada pakai cadar. Alhamdulillah, pada pakai cadar. Cadarnya macam-macam. Ada cadar yang warna biru, ada cadar yang warna hijau. Bahkan bukan hanya ibu-ibunya saja yang pakai cadar, bapak-bapaknya juga ikutan pakai cadar. Ini kalau bukan karena corona susah menyuruh pakai cadar. Cadar dibilang ninja. Tapi sejak adanya corona nggak pakai disuruh-suruh, setiap keluar rumah dipakai, itu yang namanya cadar. Alhamdulillah. Jadi yang namanya musibah itu, kalau istilah pepatah mengatakan masaibu qaumin inda qaumin fawaid. Musibah yang menimpa suatu kaum itu bisa jadi merupakan anugerah bagi kaum yang lain. Sepintas yang namanya corona atau COVID-19 ini luar biasa. Virus yang sangat menyeramkan, yang sangat menakutkan. Gak jarang bahkan hampir seluruh umat manusia di dunia ini takut dengan yang namanya corona. Padahal gak pernah lihat wujud corona seperti apa, itu gak pernah lihat. Tapi rasa takutnya itu gak kurang-kurang. Masjid disilang-silang. Bahkan bukan hanya masjid disilang, mau datang ke masjid aja ketakutan. Udah sebelum corona jarang ke masjid, ditambah lagi corona, makin jadi, makin ada alasan. Udah sebelum corona jarang-jarang datang ke pengajian, begitu datang corona, alhamdulillah ada alasan. Kenapa Pak nggak ngaji? Corona. Nggak ke masjid? Corona. Masaibu qaumin inda qaumin fawaid. Banyak orang yang takut dengan corona, padahal belum pernah melihat wujudnya seperti apa. Rasa takut ini lalu kemudian menimbulkan kekhawatiran. Kekhawatiran ini kemudian menimbulkan ide dan gagasan-gagasan dari orang-orang yang kreatif. Dia bikin yang namanya masker. Dulu orang jarang pakai masker. Mau pakai masker itu hanya sesekali saja. Kalau misalnya pakai motor jalan jauh baru dia pakai masker. Kalau pas kemudian berdebu baru dia pakai masker. Tukang masker kurang laku. Tapi sekarang Masya Allah, macam-macam model masker laris manis. Ada masker yang gambar mulut mangap, ada masker yang gambar gigi, dibeli laku keras. Dari mulai kakek-kakek sampai anak-anak kecil pakai masker. Untung gak buat orang yang dagang masker? Untung gak? Makanya setiap kali Allah turunkan musibah, di situ juga Allah turunkan anugerah. Ketika Allah turunkan hujan, bencana bagi orang yang sedang menjemur pakaian, tapi anugerah bagi petani yang sedang menunggu air hujan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah jamaah Masjid Al-Ikhlas ini
tambah diuji dengan corona, tambah kenceng semangat ibadahnya. Buktinya maulid ini ramainya luar biasa. Mudah-mudahan maulid yang diselenggarakan ini sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani, siapa orang yang mencintaiku, kata Nabi, kana ma'i fil jannah, sudah dipastikan nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintanya kepada Rasulullah, yang hadir di sini cinta kepada Rasulullah. Ibu-ibu cinta Rasulullah, lebih cinta Rasulullah apa cinta suami? Bingung Bu ya? Pilih Rasulullah apa pilih suami? Dua-duanya. Disuruh pilih satu, bukan dua-duanya. Kalau disuruh pilih satu. Orang-orang zaman dulu yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika harus memilih siapa yang kamu pilih, suamimu atau Rasulullah, istrimu atau Rasulullah, maka mereka dengan tegas menjawab, saya lebih memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah memilih Rasulullah, sudah otomatis suami istri kebagian. Tapi kalau pilih suami atau istri, belum tentu kebagian Rasulullah. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lama dia belum menikah. Begitu datang waktunya menikah, dapat dia jodoh, dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikahlah dia. Betapa bahagianya seorang pemuda yang sekian lama menanti jodohnya, lalu kemudian datang jodohnya. Baru saja dia menikah, akad dia paginya, malam hari mau ketemuan, tiba-tiba terdengar suara jihad. Tiba-tiba terdengar suara panggilan jihad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum sempat nengok istrinya, belum sempat. Begitu dengar seruan jihad, dia langsung tinggalkan istrinya, keluar ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih memilih Rasulullah sallallahu alaihi, belum nyolek-nyolek istrinya aja. Begitu keluar ke medan jihad, nasib belum ketemu istri, belum nyolek istri, lari ikutan perang. Begitu di medan perang kena kena pedang musuh, mati dia di situ. Belum sempat ketemu istrinya. Tetapi apa yang luar biasanya, bahwa ketika orang itu gugur di medan perang, gugur syahid di medan perang, jasadnya diboyong oleh bidadari-bidadari surga. Dia nggak dapetin istrinya di dunia, tetapi dia mendapatkan bidadari-bidadari surga. Ya Pak, pilih istri apa pilih Rasulullah? Kalau pagi-pagi subuh jam 4 dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengar suara azan subuh, di sebelah nengok ada istri. Kira-kira pilih suara azan apa pilih nyolek istrinya? Dua-duanya. Waduh, kalau dua-duanya nggak bisa, ketinggalan sholat subuh berjamaahnya. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dalam kita memperingati hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kita masih di bulan Rabiul Awal ya. Masih di bulan Rabiul Awal. Sering kita mengatakan bahwa nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Betapa beruntungnya kita menjadi manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki iman, memiliki Islam. Tetapi ternyata ada yang lebih dahsyat dari itu. Ada yang lebih dari iman dan Islam, yaitu apa? Nikmat dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka oleh karena itu Maulid Nabi itu adalah merupakan nikmat terbesar, melebihi nikmat iman dan nikmat Islam. Kenapa? Kita nggak mungkin beriman, nggak mungkin kenal Islam kalau nggak ada Maulid. Kita nggak mungkin kenal sholat 5 waktu berjamaah kalau tidak ada Maulid. Kita nggak akan pernah ketemu dengan yang namanya puasa Ramadan kalau kita tidak pernah ketemu dengan Maulid. Kita tidak pernah dapetin yang namanya Lailatul Qadar kalau bukan disebabkan karena Maulid. Berarti semuanya berasal dari Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Maulid Nabi kita kenal Isra Mi'raj. Dari Maulid Nabi kita kenal nuzulul Quran. Dari Maulid Nabi kita kenal salat yang 5 waktu. Dari Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menjadi umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bu, saya ingat kalau di ujung sana, masa-masa dulu di kampung, kalau di daerah Malingping, di daerah Pandeglang, di daerah Serang, itu kalau sudah datang Maulid nggak tanggung-tanggung. Maka ada dua istilah tadi, ada istilah merayakan, ada istilah memperingati. Ada orang yang hanya memperingati saja. Kalau memperingati saja cukup duduk di majlis, tadi baca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca Barzanji, lalu kemudian sampaikan tausiah dengan penuh kekhidmatan, nggak perlu ada makan-makan, nggak perlu mengundang anak-anak seperti ini. Itu namanya memperingati. Dalam bahasa Arabnya disebut zikra. Jadi ada zikra. Zikra itu memperingati. Bagaimana dibacakan tadi perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sejak ibundanya mengandung Rasul sallallahu alaihi wasallam, saat kandungannya berusia 2 bulan bapaknya Abdullah meninggal dunia. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yatim dari sejak di dalam kandungan. Itu namanya zikra, itu namanya memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara merayakan adalah menunjukkan ekspresi sukacita kita, senangnya kita akan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, ciri-ciri orang yang cinta itu adalah memiliki ghirah. Ghirah itu artinya apa? Ghirah itu artinya kecemburuan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang coba-coba menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, kira-kira kita marah apa enggak? Kalau ada orang yang menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita marah apa enggak? Bukti marahnya kita apa? Hah? Bukti marahnya kita apa? Ngamuk-ngamuk, ngoceh, ngecaprak, pecahin kaca? Enggak, bukan itu. Bukti marahnya kita sebagai wujud ghirah, kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa kita hina lagi. Kalau bisa kita pukul orang itu. Nyawa yang menjadi taruhan kita. Ada orang yang komentar, akhlaknya Rasulullah nggak begitu. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina, dilempari batu sampai pecah mulutnya, dilempari kotoran. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam dibilang gila, dibilang penyihir. Rasul sallallahu alaihi wasallam direndahkan, tetapi beliau nggak pernah marah. Beliau lebih memilih sabar. Lah sekarang kenapa kita sewot ketika Nabi dihina? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang barusan saya sampaikan itu adalah haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haknya Nabi untuk sabar, haknya Nabi untuk diam, haknya Nabi untuk memaafkan. Tetapi kita umatnya memiliki kewajiban. Apa kewajiban kita? Membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang belum lama kan lagi rame-ramenya boykot produk Prancis.
Karena yang menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemerintah Perancis. Saya katakan pemerintah Perancis, ya, satu orang yang menghina, tetapi penghinaan ini didukung oleh pemerintah Perancis. Maka sebagai bentuk kecintaan kita, marahnya kita atas perlakuan mereka, apa yang kita bisa perbuat? Di antaranya dengan memboikot produk-produk Perancis. Nggak lagi minum aqua, ya, nggak lagi beli aqua. Untung sekarang minumnya Cleo. Wah, ini kalau minumnya aqua percuma kita ngadain maulid. Ibu-ibu, Bu, yang pakai tasnya dari Paris ada? Ada? KW tapi ya. Kalau ada yang pakai tasnya tas made in Paris, malam ini juga lepaskan tasnya, titipkan ke saya. Bapak-bapak, periksa dalamannya. Kalau ternyata yang di dalamnya made in Paris, berarti bohong kalau selama ini kita ngaku cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boikot produk Prancis sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang bilang dulu ada orang Badui Arab. Tahu Badui Arab? Orang Badui Arab masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid ada Rasulullah dan para sahabat. Jadi Rasul lagi duduk dengan para sahabat, lagi majlis dengan para sahabat. Tiba-tiba masuklah orang Badui Arab. Begitu sampai di dalam masjidnya, orang Badui Arab kencing di dalam masjid. Kencing di dalam masjid, nggak tanggung-tanggung. Begitu melihat orang Badui Arab kencing di dalam masjid, sontak salah satu di antara sahabat Nabi SAW berdiri mau pukul itu orang Badui Arab, mau dipukul. Kenapa? Karena dia telah menghina rumah Allah Subhanahu wa taala, merendahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, kencing di dalam masjid, ditahan oleh Rasulullah. Jangan, sabar, duduk, kata Rasul. Duduk. Ambil air di ember, siram bekas airnya, siram bekas kencingnya. Tuh akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Tetapi sekali lagi tadi apa? Itu adalah haknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti ketika Nabi dihina kita sabar saja. Nabi juga sabar kok. Ini keliru. Pemahaman yang keliru. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun kita memperingati maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap tahun dibacakan sirahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebut dengan Syama'il Muhammadiyah. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya, beliau dengan istrinya, beliau dengan anak-anaknya, bagaimana beliau dengan tetangganya, bagaimana beliau dengan masyarakat sekitarnya, bagaimana beliau makan, bagaimana beliau berpakaian, bagaimana beliau bertutur kata. Ini yang mestinya kita teladani. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita hidupkan kembali sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sunnah-sunnah Nabi yang redup, banyak sunnah-sunnah Nabi yang sudah mulai terlupakan. Dulu zaman terjadi peperangan antara umat Islam dengan orang-orang kafir sepeninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, pasukan umat Islam ini terpojokkan, hampir kalah oleh pasukan kafir. Begitu akhirnya ada salah satu orang yang termenung dan teringat, oh jangan-jangan penyebab kekalahan kita ini karena kita makin kesini makin jauh dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, makin jauh dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Apa sunnah Rasulullah SAW yang kala itu hampir mati, hampir hilang? Yaitu sunnah bersiwak. Akhirnya orang ini, oh iya, ini sunnah Rasulullah SAW yang hampir ditinggalkan oleh umat Islam. Akhirnya dia cari itu batang siwak, lalu kemudian dibagikan ke pasukan-pasukannya. Sekarang kita hidupkan kembali sunnah Nabi SAW bersiwak. Dari situ rupanya muncul semangat juang para prajurit-prajurit Islam ketika itu. Bermodalkan apa? Bermodalkan menghidupkan sunnah Nabi SAW. Ayo jamaah Masjid Al-Ikhlas, sudah bersiwak apa belum? Punya siwak apa enggak? Beda ya, siwak sama sikat gigi beda ya, jauh kemana-mana bedanya. Siwak ya siwak, sikat gigi ya sikat gigi. Siwak ada nasnya, kata Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli salat. Andai tidak membebankan umatku, maka aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali salat. Siwak itu berkah. Siwak itu berkah. Siwak itu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sunnah-sunnah Nabi yang perlu dihidupkan. Makan, sunnah makan. Sudahkah kita menerapkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika makan? Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam makan? Dicontohkan dan diceritakan bahwa beliau ketika makan menggunakan tangan, nggak pakai sendok. Ayo, selama ini kita makan pakai sendok apa pakai tangan? Katanya cinta Rasulullah, katanya ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah, makanya masih pakai sendok, pakai garpu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan menggunakan 3 jari. Bu, Rasul makannya pakai 3. Bapak-bapak pakai berapa jari? 7 jari bahkan. Rasulullah 3 jari. Kenapa dengan 3 jari? Ustaz, Rasul kan dulu makannya korma, pantas aja makannya korma, wajar kalau pakai 3 jari. Nah sekarang kita makan ketupat, pakai 3 jari, bagaimana ceritanya? Atau makan uduk tapi pakai semur jengkol, pakai semur jengkol, bagaimana bisa makan 3 jari? Bagaimana caranya supaya kita bisa makan 3 jari meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Memang susah, kalau nggak dibiasain susah, tapi kalau dibiasakan, insya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nahnu qaumun, kami adalah kaum yang kami tidak akan makan kecuali lapar. Nih, jadi kata Rasulullah SAW gini nih, kami ini adalah satu kaum yang kami tidak akan makan kecuali kami sudah lapar, dan ketika makan kami berhenti sebelum kami kenyang. Udah dipraktekin belum? Udah diamalkan belum? Lapar enggak lapar, kalau di atas meja ada makanan sikat. Mana kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau lebih sering kosong perutnya ketimbang terisi. Beliau lebih gemar lapar daripada kenyang. Sementara kita umatnya yang katanya cinta mengharapkan syafaatnya, terbalik, lebih sering kenyang ketimbang lapar. Makan sebelum lapar, gak bakal berhenti kalau belum kenyang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, camkan firman Allah Subhanahu wa taala, simak firman Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita tentunya mengharapkan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Pengen dicintai Allah. Kalau sudah mendapatkan cintanya Allah, maka jaminannya adalah surga.
Tetapi untuk mendapatkan cintanya Allah itu ada satu syarat. Ada satu syarat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Qul, katakan Muhammad kepada siapa? Kepada umatmu semuanya. In kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ini kalau dalam bahasa santrinya, kalau kata santri, ini jumlah namanya jumlah syartiyah. Namanya jumlah syartiyah. In kuntum, in itu huruf syarat. Fattabi'uni, fa-nya namanya jawab syarat. Jadi syarat untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut perilakunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam gemar bangun malam, kita bangun malam. Ini apa? Tanda kita cinta kepada Allah. Tanda kita ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam, salat tahajud, fattabi'uni, ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum berangkat kerja, salat duha dulu, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa Senin, Kamis, puasa Ayyamul Bid, enggak suka marah, suami enggak suka marah-marah sama istri enggak suka ngomel-ngomel sama suami. Jadi ciri-ciri umat Nabi Muhammad yang suami enggak pernah marahin istri, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam seumur-umur enggak pernah marah sama istri-istrinya. Nabi itu enggak pernah marah. Jadi kalau ada suami yang ngomel-ngomel sama istri, marah-marah sama istri, berarti belum ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti belum berhak mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang. Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang. Sesampai di rumah istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, dia ketok pintunya. Ya, begitu dibuka, Nabi ketika itu dalam keadaan lapar yang sangat lapar. Ketuk pintu Siti Aisyah, dibuka. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, ada apa gerangan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Humairah. Tuh, Rasulullah manggil istrinya pakai nama panggilan, ya, nyebut nama. Ya, bukan nyebut nama. Jadi kalau ibu suaminya pakai manggilnya Yayang, manggilnya Dede, manggilnya Neng, itu berarti suami yang ikut Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Humairah, adakah sesuatu yang bisa aku makan? Lalu kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha dengan penuh rasa malu menjawab, ya Rasulullah, hari ini tidak ada yang bisa dimasak, hari ini tidak ada yang bisa dimakan. Begitu mendengar jawaban istrinya nggak ada makanan di rumah, beliau sambut dengan senyuman seraya bersabda, idzan ana shaim. Ya sudah, kalau memang nggak ada yang dimasak, nggak ada yang bisa dimakan, berarti saya puasa. Tuh, adem suami kayak begitu, istri tenang. Yang tadinya ketakutan, khawatir bakal dimarah-marahin sama suaminya, ternyata jawabannya menyejukkan, idzan ana shaim. Ya sudah, kalau begitu kita
saya puasa saja deh, biar nanti makannya nanti aja kalau ada rezeki. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah yang ikhlas menginfakkan sebagian hartanya malam hari ini diberikan melalui panitia Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan makanan niat ini sedekah sebagai kado hadiah ulang tahun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam-malam jam 12 ibu-ibu dibangunin sama suami, begitu bangun ibu melek buka mata, tiba-tiba suami ngalungin kalung emas 5 kilo atau tanggung 5 gram lah. Padahal ibu dibangunin lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, begitu dibangunkan dikalungin emas 5 kilo sambil suaminya bilang, mama selamat ulang tahun, panjang umur, barakallahu fi umrik. Kira-kira ibu senang apa enggak, Bu? Walaupun leher pegel nahan emas 5 kilo, tapi ibu senang dengan apa? Dengan kado yang ibu berikan, yang diberikan oleh suami. Bu, demikian juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin malam ini yang sudah mengeluarkan hartanya dalam bentuk makanan, minuman, dipersembahkan sebagai kado ulang tahunnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakin seyakin-yakinnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bangga, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam senang. Ya Rasulullah, ini kami umatmu datang memberikan kado kepadamu dalam bentuk sedekah, ditambah lagi sedekah yang lain. Apa? Sholawat. Ini kemarin saya dan kawan-kawan mengadakan membentuk grup kado istimewa Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berupa sholawat sebanyak 2,1 juta. Sholawat 2,1 kita tawarin. Ente mau berapa sholawatnya? Saya 10.000 Ustaz. Ente berapa? Saya 5.000 Ustaz. Ente berapa? Saya 60.000 Ustaz. Ente berapa? Saya 70.000 Ustaz. Alhamdulillah, semua antusias memberikan hadiah ulang tahun kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca sholawat sebanyak-banyaknya, diniatkan ini kado istimewa buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah sholawatnya Pak? Udah berapa ribu? Ini mumpung masih tersisa bulan Maulid, ya Rasulullah, anzur halana, ya Rasulullah, isma qalana, ya Rasulullah, saksikan kami umatmu ya Rasulullah, bahwa kami sampai dengan saat ini masih mencintaimu dan tidak akan pernah sirna kecintaanku kepadamu, karena kami berharap syafaatmu ya Rasulullah. Baca salawat sebanyak-banyaknya. Mau yang 1.000 baca 1.000. Kebanyakan nggak 1.000 Bu? Banyak 1.000. Ambil salawatnya yang pendek-pendek saja. Ini saya ajarkan salawat yang pendek, biar malam ini selesai 1.000 sebelum tidur. Takut-takut besok kita nggak ada umur. Jangan-jangan di malam-malam terakhir belum sempat kita ngasih kado istimewa kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka malam ini kita berikan kado salawatnya yang pendek-pendek saja. Mudah-mudahan hafal semuanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq
wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Nggak panjang kan? Pendek. Baca 1000 kali. Subuh baru selesai. Yang pendek saja. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pendek gak tuh? Itu namanya salawat Nabi Khidir alaihi salam. Tuh, Bu, Pak, malam ini coba 1000 kali baca sallallahu ala Muhammad. Pakai tasbih yang digital biar nggak kerasa. Tahu-tahu kita plek aja tidur dalam keadaan kita salawat. Masya Allah, jangan-jangan malam ini kita mimpi didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau mimpi ketemu Rasulullah? Allah, udah mah tumben-tumbenan salawat, tumben-tumbenan salawat 1000, itu pun nggak nyampe, keburu ketiduran, langsung didatangi, mimpi bertemu dengan Rasulullah. Betapa indahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk, jadi ibu sudah sedekahnya sudah berupa makanan, berupa minuman, tinggal satu lagi sedekahnya berupa salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatkan ini sebagai kado ulang tahunnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita termasuk umat yang pernah diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya di hadapan sahabat-sahabatnya. Ketika itu beliau meneteskan air mata seraya bersabda, "Aku rindu saudara-saudaraku, aku rindu saudara-saudaraku." Lalu kemudian sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, alasna ikhwana, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu?" "Kalla, bal antum ashabi, kalian itu adalah sahabat-sahabatku." "Lalu siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah?" Mereka hidup sepeninggal aku, mereka mencintai aku, mereka meneladani aku, padahal mereka belum pernah melihat aku. Dialah umat akhir zaman, umat yang hidup ketika aku sudah wafat. Mereka lah saudara-saudaraku yang aku rindukan. Mereka lah saudara-saudaraku yang kelak aku nanti kehadirannya di Telaga Kautsar. Insya Rasulullah tidak akan pernah masuk surga sebelum kita semua umatnya masuk ke dalam surga. Saking cintanya beliau kepada kita umatnya. Apa balasan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kita sebagai umatnya? Paling tidak sekali lagi banyak-banyak baca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wal iqamah wa min hammi wa min
demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dimasukkan ke dalam surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dapat memandang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia dan kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رسول الله انظر حالنا. يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا إشكالنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.